Lintas Barua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, informasi selanjutnya ribuan murid Taman Kanak-kanak Raudatul Atfal dari 45 sekolah di Banjarmasin ikuti pelatihan manasik haji di Asrama Haji Banjarbaru dalam rangka mengenalkan rukun Islam kelima bagi umat Islam. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin melepas langsung pelatihan manasik haji bagi anak-anak yang digagas pimpinan daerah Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Banjarmasin di Asrama Haji Banjarbaru Rabu 25 September tadi. Hadir ribuan peserta dari 45 RA dari total 65 RA di Kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaan ini layaknya ibadah haji sungguhan, proses pelaksanaannya dibagi per kloter yang setiap kloternya diisi 4 regu dengan 2 pembimbing. Semua rangkaian ibadah haji dilakukan mulai dari wukuf di Padang Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, melempar jumrah mulai dari Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah hingga bertahalul. Meski di bawah terik matahari, namun hal ini tidaklah menyurutkan semangat anak-anak tersebut untuk mengikuti pelatihan yang merupakan bentuk pengetahuan tentang ibadah haji sebagai rukun Islam kelima bagi umat muslim. Ketua Ikatan Guru Raudatul Atfal Kota Banjarmasin Abdullah menyatakan kegiatan pelatihan manasik haji bagi murid RA ini merupakan program tahunan organisasi dalam upaya pengenalan dasar sejak dini terhadap cara menunaikan ibadah haji. Ya, harapannya mudah-mudahan mereka setelah ikut bimbingan manasik haji ini bisa merasakan betapa susah dan nikmatnya melaksanakan ibadah haji itu, dan kadang-kadang berpanas kan, kemudian antri ya, kemudian anak-anak kita harus berkajal dan sebagainya gitu, bisa merasakan gitu. Insya Allah mudah-mudahan dengan harapan kedepannya nanti bisa dia melaksanakan ibadah haji. Ini adalah sebagai sarana dakwah dan promosi kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih mengetahui keberadaan Raudatul Atfal di Kota Banjarmasin. Inilah program-program Raudatul Atfal di Kota Banjarmasin, sehingga masyarakat lebih memilih ya untuk mendidik anaknya pada Raudatul Atfal. Nah, ini salah satu promosi kepada masyarakat. Insya Allah Raudatul Atfal di Kota Banjarmasin ini yang lebih baik. Kepada semua pihak yang mendukung disampaikan ucapan terima kasih dan berharap program ini bisa dilanjutkan oleh pengurus IKGRA selanjutnya karena pelaksanaan kali ini merupakan tahun terakhir dari masa kepengurusan yang ada. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, banyak cara bisa diungkapkan masyarakat atas kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya melalui peringatan Maulid dan Ba'ayun Maulid, juga sebagai pelestarian budaya Banjar secara turun-temurun. Lantunan syair-syair pujian terhadap Rasulullah SAW terus menggema di berbagai penjuru dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tak hanya di rumah ibadah, bahkan di dunia pendidikan sekalipun, seperti halnya yang digelar PAUD Terpadu Al-Furqan Kamis 26 September tadi. Uniknya saat asrakal, para peserta didik hingga bayi ini pun diayun, yang diakui sudah menjadi tradisi masyarakat Banjar secara turun-temurun sembari dilakukan tapung tawar. Ba'ayun Maulid merupakan kegiatan mengayun anak sebagai wujud rasa syukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya agar anak-anak Banjar ini jika sudah besar nanti bisa mengikuti keteladanan Nabi Muhammad dan berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan hal ini juga sebagai implementasi dari P5 dalam dunia pendidikan. Kami melaksanakan Ba'ayun Anak adalah mengikuti tradisi dan menggali potensi anak-anak kami bagaimana kedepannya mengenal
muatan lokal, Mbak Ayun. Oh, Mbak Ayun anak seperti ini. Oh, ternyata punya ayunan yang punya hiasan seperti ini. Unik juga ya. Nah, itu tradisi yang ingin kami perlihatkan kepada anak-anak kami sampai dengan anak-anak kami menjadi anak-anak hebat luar biasa. Harapan kami ke depan, anak-anak kami ini mengingat bahwa apa yang diajarkan oleh ibu gurunya sejak dini itu kembali mengukir memorinya dan untuk melanjutkan generasi-generasi yang akan datang. Harapan kami juga ke depan, anak pendidik kami adalah anak generasi emas yang betul-betul mampu mengembangkan budaya lokalnya, khususnya Indonesia Emas. Hadir memberikan tausiah Ustadz Ahmad Irawan yang mengingatkan agar orang tua dalam mendidik anak selalu bercermin kepada akhlak Rasulullah dengan harapan anak selalu menjalankan kewajiban agama dan berbakti kepada orang tua hingga akhir hayat kelak. Jalan satu-satunya adalah anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kita nantinya ketika kita berada di alam barzakh. Kiriman terus datang tiap minggu ketika kita mempunyai anak soleh dan solehah. Tapi alhamdulillah menjalik kiriman kadada karena kada bisi anak yang soleh dan solehah, maka anak melupakan jasa kebaikan kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhasil peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita lahirkan kembali cahaya Nabi Muhammad dalam hati kita. Kita tebarkan kembali bagaimana akhlak Nabi Muhammad dalam rumah kita. Kita tebarkan kembali bagaimana akhlak Rasulullah sebagai pemimpin umat yang bisa menyelamatkan umatnya sampai ke negeri akhirat. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan iman dan takwa hingga mempererat ukhuwah Islamiyah. Harapan untuk dari yayasan sendiri TK Al-Furqon tentunya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dengan dibarengi dengan Maulid Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bagi anak-anak kita, anak didik, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, baik di dalam menata, maksudnya belajar Al-Quran tentunya dari umur 4 sampai 6 tentunya bisa untuk ditingkatkan di tempat-tempat lain. Peringatan ini merupakan inisiasi dari para orang tua murid di fasilitasi sekolah yang diharapkan terus berkelanjutan di tahun depan. Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru TK PAUD Terpadu Al-Furqon untuk melaksanakan acara ini sehingga berjalan lancar. Kami selaku seluruh anggota komite mampu melaksanakan acara ini dengan sukses dan lancar. Harapannya semoga kami menjadi inspirasi untuk berikut-berikutnya untuk semangat melaksanakan acara-acara seperti ini. Sebelumnya dalam pembacaan ayat suci Al-Quran, para murid melantunkan surah An-Naba karena PAUD yang berlokasi di Jalan Pengurus Dalam itu tak hanya memberikan pendidikan umum, tapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi berikutnya UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka gelaran pameran tunggal bertajuk Riran Solo Exhibition yang memamerkan hasil karya lukisan dari perupa asal Banua yakni Umar Sidik. Ya, pada pameran ini dibuka dari tanggal 27 September hingga 4 Oktober nanti dan dibuka secara umum dan gratis alias tidak dipungut biaya. Kepala UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan secara resmi membuka pameran tunggal bertajuk Riran Solo Exhibition yang memamerkan hasil karya lukisan dari perupa asal Banua yakni Umar Sidik
berlangsung di Gedung Wargasari, areal Taman Budaya Kalsel di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, Banjarmasin, Jumat 27 September 2024. Ada sebanyak 23 karya lukisan bergaya realis maupun kontemporer yang dibuat oleh Umar Siddiq mulai dari tahun 2014 hingga 2024 dengan visual menggambarkan sebuah peristiwa atau membaca situasi dalam memberikan tentang apa yang sedang terjadi atau menceritakan sebuah pengalaman yang dirasakan oleh sang pelukis. Selain memajang karya yang bisa dibanggakan, ruang pameran juga dilengkapi dengan spot bersuah foto menggunakan pencahayaan dari proyektor bagi para pengunjung yang ingin mengabadikan momen dan dipajang di media sosial. Menurut Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Suharyanti, hasil karya dari Umar Siddiq ini tak perlu diragukan lagi karena beberapa dari lukisannya telah dipajang di beberapa kota di Indonesia, bahkan dibeli oleh penikmat seni dari luar negeri. Untuk itu pameran tunggal ini bisa menjadi pemicu membakar semangat dalam menumbuhkan regenerasi bagi seniman atau perupa yang masih dalam tahap belajar untuk menjadikan karya Umar Siddiq sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan kemampuannya di bidang seni rupa. Kayak dari Pak Umar ini benar-benar bisa dibanggakan ya, benar-benar bisa dibanggakan dan karyanya itu kualitasnya memang luar biasa. Jadi kita melihat begitu masuk ruangan pameran ini membuat kita itu jadi penasaran dan akan terus menikmati karya-karya yang luar biasa. Jadi harapan kita mudah-mudahan karya-karya ini juga bisa diikuti atau bisa selain diikuti itu ya sebagai pemicu, sebagai pesemangat bagi regenerasi yang memiliki skill bidang seni rupa. Dan untuk seniman atau perupa yang mungkin masih dalam tahap belajar pun ini sebagai bentuk contoh atau sebagai sampel bagaimana membuat karya seni itu bisa dinikmati semua orang. Karena kita menyadari ada seniman yang idealis, tapi keidealisan itu diharapkan karyanya masyarakat bisa menikmati dan bisa menjadi konsumsi bagi semuanya, bukan dikonsumsikan untuk diri sendiri. Saya pikir kalau dikonsumsikan diri sendiri berarti karya itu belum berhasil. Kalau saya bisa bicara seperti itu. Jadi alhamdulillah Pak seniman Pak Umar Siddiq ini benar-benar sudah menjadi panutan bagi kita semua bagaimana karya-karya itu memang bisa diambil. Sementara itu, menurut pelukis Umar Siddiq, pihaknya mengapresiasi kepada UPTD Taman Budaya Kalsel yang telah memberikan fasilitasi menyelenggarakan pameran tunggal ini, serta berharap agar para seniman yang ada di Kalimantan Selatan bisa terus eksis dan menghasilkan karya tanpa henti demi kemajuan dunia seni di Banua. Ya, kalau kita harapan kita kan semua seniman kan eksis lah, artinya selalu berkarya. Harapan saya itu kan bukan saya aja, buat teman-teman juga. Kepengen kalau bisa mungkin ya kita terutama dulu mengucapkan terima kasih kepada teman budaya yang sudah memfasilitasi saya dengan adanya kurator juga. Dia istilahnya memberikan pengarahan atau saran-saran gitu. Jadi kita tidak lepas lah istilahnya di acara, semoga di tahun ke depan lebih bagus lagi ya, harapannya. Pameran Tunggal Riran Solo Exhibition ini dibuka mulai dari tanggal 27 September hingga 4 Oktober dari jam 12 siang hingga 10 malam dan dibuka untuk umum secara gratis alias tidak dipungut biaya. Erwin Yudanuari, Banjar TV.
Ya pemirsa, bila berkesempatan mengunjungi Dili, ibu kota negara Timur Leste, ada baiknya untuk sempat singgah menengok masjid yang cukup besar di kota itu. Masjid ini diberi nama An-Nur, terletak di Rua Campo Alor atau Kampung Alor Dili, Timur Leste. Dahulu ketika bergabung dengan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Timor Timur. Sekarang di wilayah itu sudah resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur dari Pulau Timor. Beberapa waktu lalu tim Banjar TV sempat mengunjungi Dili yang diketahui sebagai ibu kota negara Timor Leste. Dalam kunjungan tersebut sempat melihat bangunan masjid yang cukup besar di kota itu yang diberi nama Masjid An-Nur, terletak di Rua Kampung Alor atau Kampung Alor Dili. Sekarang mari kita lihat sarana ibadah umat Islam tersebut yang berdiri tegak di tengah masyarakat kota Dili yang diketahui mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik. Masjid berwarna hijau ini tampak begitu indahnya, apalagi bila sempat melihat fasilitas ruangan dan ornamen pendukungnya seperti layaknya juga masjid lain di Indonesia. Tak hanya dipakai untuk fasilitas salat Jumat, tapi juga digunakan untuk salat 5 waktu bagi pengunjung dan warga muslim yang ingin menunaikan kewajibannya selama berada di Dili, Timor Leste. Dari Timor Leste, Antoni melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, sudah perjumpaan kita dalam Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 29 September 2024. Saya Amirat Nahar dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.